Ada teknik informatika, ada teknologi informasi sama sistem informasi. Nah itu secara garis besar aja Mbak, itu tuh bedanya apa sih? Karena namanya mirip-mirip banget kan. Bertiga ini. Cuman paling terkenal memang FTIC, sarangnya Wibu ya. Iya, sarangnya Wibu ini. Podcast, bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Orbit. Saatnya kita obrolin ITS. Halo teman-teman AirPods di rumah. Balik lagi sama aku Bowo. Dan aku Aurel. Nah di Aurel di segmen Si Orbit kali ini kita lagi-lagi nih kedatangan bintang tamu narasumber yang spektakuler banget. Bener banget. Halo, di sini udah ada Mbak Nadira Zulfa Soekarno ya Mbak. Halo Mbak, biasanya dipanggil siapa nih Mbak? Aku biasanya dipanggil Nadira, kalau nggak itu mungkin kepanjangan bisa dipanggil Dira. Oke, mungkin Mbak Nadira nih bisa kenalan dulu kali ya sama teman-teman AirPods di rumah. Oke, teman-teman, perkenalin, nama aku Nadira Zulfa Soekarno. Aku dari perwakilan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS. Saat ini mungkin lagi kuliah di Teknik Elektro dan angkatan 2020. Gitu sih. Oke, nah ada fun fact-nya nih Rel. Nah fun fact-nya nih Mbak Nadira itu merupakan menjabat di Hublu BEM FTEIC ya Mbak, benar. Oke. Gimana Mbak kesibukannya di Hublu BEM FTIC? Mungkin kalau saat-saat ini aku lagi persiapan buat prokerku atau program kerjaku yaitu Company Visit and Benchmarking yang insya Allah bakal diselenggarain di Desember nanti, ada online sama offline gitu. Oke, semoga acaranya seru sih. Ya, amin. Nah, balik nih Mbak, kita ke topik kita hari ini yaitu ngobrolin tentang FTEIC. Nah, teman-teman AirPods di rumah pasti pada penasaran kan? Apa sih itu FTEIC? Mungkin Mbak bisa jelasin kepada teman-teman AirPods di rumah. Oke, FTEIC ini fakultas yang cenderung baru di ITS sendiri. Cuman untuk prodi-prodi kita tuh kayak ada beberapa prodi yang udah lama dan ada prodi juga yang udah baru. Nah, prodinya apa aja? Kita ada 8 prodi nih kebetulan. Nah, boleh nih Mbak disebutin satu-satu. Oke, jadi yang pertama itu ada teknik informatika. Kalau di ITS lebih sering banyak dipanggil TC. Terus habis itu teknologi informasi itu IT. Terus sistem informasi SI, elektro ya elektro. Terus ada teknik komputer, ada biomedik. Terus untuk yang baru ini ada teknologi kedokteran sama telekomunikasi. Oke, ya kebetulan nih kita satu fakultas ya Mbak. Berarti temen bestie banget. Kalau Mbak Nadira dari elektro, kalau aku dari teknik informatika, angkatan 2022. Nah, ngomong-ngomong soal beberapa prodi tadi, pasti ini kan apa ya, kata-katanya kayak rumit gitu. Iya. Bisa nggak sih Mbak di-spill nih kayak ngapain sih di departemen itu atau jurusan itu? Oke, jadi kalau di FTIC ini kan karena mungkin aku awalin dari elektro sendiri ya. Boleh. Jadi kalau di elektro sendiri ya kita memang lebih fokusannya kalau kata-kata orang dulu itu kayak arus lemah arus kuat gitu kan. Jadi kayak ya itu udah laula banget lah, udah tua banget gitu kan. Nah kalau sekarang kita ada kayak power, ada control system, ada elektronika gitu. Kalau di tahunku ada telekomunikasi, tapi di adik tingkat atau tahun 2021 itu udah masuk ke prodi telekomunikasi gitu. Oh, dijadiin prodi terpisah gitu ya Mbak berarti sekarang. Di prodi yang terpisah. Terus kalau di elektro sendiri ini kayak karena kita lebih general, kemungkinan besar kita bisa masuk di berbagai industri gitu loh sebenarnya. Jadi mungkin kalau industrinya kayak ya kita tahu kayak PLN pasti elektro apa sih yang nggak tahu? Listrik ya udah. Listrik PLN gitu kan. Kalau misalnya yang lain ya serunya di elektro mungkin banyak proyekan kayak jadi kalian walaupun belajar hal yang baru selagi mengimplementasikan apa yang kalian dapat di kuliahan itu juga kalian biasanya lumayan alhamdulillah dapat sanggup gitu loh dari proyekan itu tadi. Bonus lah ya, bonus dapat uang jajan. Ya, selain nanti bukan bisa ngebagusin CV-CV kalian juga gitu loh. Terus kalau mungkin di departemen lain kayak biomedik itu lebih campuran antara elektro sama biologi. Jadi mempelajari dari segi tubuh manusia, tapi juga mempelajari kayak
codingan juga, tapi juga mempelajari software juga, mempelajari juga secara elektronikanya gitu sih. Tapi masih ada anatomi dari biologinya itu tadi ya. Gitu. Terus kalau misalnya yang teknik komputer itu kalau nggak salah itu lebih kayak ke program-program game kayak gitu-gitu itu dari teknik komputernya. Terus yang kayak TC itu lebih ke ngoding, terus programmer. Ya kalau misalnya yang paling common terdengar ya anak-anak TC banyak yang dibilang wibu ya. Iya wibu sih, gitu. setuju sih. Itu fun fact ya berarti. Itu fun fact dari jurusanku sih. Tapi menurut katingku yang dari sesama Hublu ini apa di Lugri BEM FTIC mereka bilang enggak kok enggak banyak ya, enggak semuanya juga wibu gitu loh. Banyak tapi enggak semua sih, Mbak. Semua wibu. Tetap banyak. Iya. Nah ikut-ikut. Aduh, jangan gitu Mbak. Nah terus habis kalau di SI mungkin lebih ke ada teknis dan manajemennya. Jadi bisa masuk ke banyak juga. Jadi sebenarnya kayak in general FTIC itu lebih bisa masuk ke banyak industri gitu loh. Banyak bidangnya. Banyak bidang karena kan sekarang juga udah mulai bergerak ke industri 5.0 kalau nggak salah. Iya 5.0. Karena udah 4.0 kan udah habis masanya gitu. Kalau nggak salah nih ya, bisa dikoreksi kalau misalnya salah gitu. Nah terus lanjut ada teknologi informasi, itu aku lebih taunya kayak lebih ke keamanan cyber security kayak gitu-gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk prodi-prodi baru, telekomunikasi dan teknologi kedokteran itu mungkin bisa langsung search aja di ITS-nya. Jadi kayak karena aku nggak ada temanku yang ada di situ, jadi aku nggak tahu secara langsung itu gimana sih apa yang dipelajarin. Aku takut kalau misalnya nanti salah omong gitu. Keren ya, apalagi di sini ada teknologi kedokteran nih ya. Ini yang paling baru banget di ITS, baru angkatanku sih Mbak di 2022. Baru angkatan pertama berarti ya. Baru angkatan pertama. Kebetulan temanku tuh juga ada yang ini di teknologi kedokteran. Mereka tuh kayak belajar juga anatomi itu tadi, tubuh manusia gitu-gitu. Tapi masih ada teknologinya. Ya, gitu. jadi kayak kalau aku lihat mungkin teknologi kedokteran tuh hampir sama kayak biomedik itu tadi sih. Kalau aku lihat. Mirip-mirip gitu ya Mbak. Tapi dari penjelasan Mbak tadi terkait beberapa departemen yang ada di FTIC, ini ada yang menarik nih Mbak. Ada teknik informatika, ada teknologi informasi, sama sistem informasi. Nah itu secara garis besar aja Mbak, itu tuh bedanya apa sih? Karena namanya mirip-mirip banget kan. Bertiga ini. Ini sepengetahuan aku ya, jadi kalau misalnya teknik informatika itu lebih ke programmingnya, terus kalau sistem informasi itu lebih manajemennya, terus kalau teknologi informasi itu lebih ke arah cyber security-nya. Jadi kayak saling bersinergi gitu loh. Saling ada relasinya satu sama lain gitu. Tuh. Buat teman-teman AirPods yang masih SMA atau SMK sederajat nih ya. Itu kan kayak masih bingung nih apa sih bedanya. Apalagi ada 3 yang mirip-mirip nih di ITS. Kedengarannya mirip tapi ternyata itu beda. Serupa tapi tak sama. Tak sama ya, benar banget. Itu bisa banget kalian cek di websitenya its.ac.id. Oke. Nah, balik lagi ke topik nih Mbak, ngomongin FTIC. Ada sejarah tersendiri nggak Mbak gimana FTIC ini bisa berdiri sampai sekarang? Oke. Jadi karena tadi udah aku mention sebelumnya, jadi FTIC itu memang termasuk fakultas yang baru karena tapi untuk prodi-prodinya ini prodi yang udah cukup lama gitu. Karena sebelumnya itu kita tuh terdiri atas 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik Elektro kalau nggak salah sama FTIK. FTIK. Nah, FTE sama FTIK ini dulu terpisah. Jadi FTE menaungi dari biomed, tekkom sama elektro. FTIK ini lebih teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi. Nah, seberjalannya waktu ketika tahun 2020, nah itu mulai dijadiin satu. Nah, ketika itu kita baru namanya itu kayak fundamental dari fakultas dari BEM. Kalau misalnya fundamental BEM-nya itu baru terbangun tuh di 2020. Gitu. Jadi lebih ke gabungan dari awalnya 2 fakultas gitu ya. 2 fakultas yang berbeda terus dijadikan satu. Di FTIC. Berarti sejarah berdirinya FTIC ini udah cukup panjang ya Mbak ya. Cuman selama perjalanannya itu pasti ada 1-2 hal yang jadi keunggulan tersendiri gitu buat FTIC. Bisa di-spill gak Mbak? Ya mungkin basicnya tuh dari dulu tuh sama kayak lebih kayak arah teknologi ya kita dari dulu. Dan kayak
kalau misalnya yang paling pertama kali ada di FTEIC itu bisa dibilang ya elektro karena dari kalau nggak salah 1960 itu kita udah ada. Itu udah termasuk gitu. Departemen yang awal banget paling awal gitu itu ya. Bareng sama kalau di ITS hampir sama kayak mesin. Kalau nggak salah. Oke. Tapi itu setelah melalui beberapa pergantian kan Mbak, itu ada pengaruhnya nggak sih Mbak ke apa gitu? Kalau pergantian itu hampir setiap berapa tahun sekali kita pasti ada yang namanya itu perubahan kurikulum ya. Oh iya. Nah itu memang kenapa dilakukan kalau misalnya yang setahu aku itu biasanya buat nyamain double degree tuh. Jadi kayak supaya ketika nanti ada teman-teman yang double degree atau akan melanjutkan ngambil gelar ganda, nah mereka itu kurikulum yang ada di sini itu udah sama dengan kurikulum di universitas yang jadi rekanan dari ITS itu sendiri. Di luar negeri ya Mbak? Iya di luar negeri. Keren nah banget. Jadi kayak mungkin perubahannya kalau dari penggabungan antara FTE sama FTIK itu nggak ada bedanya karena kita tetap berdiri prodi masing-masing. Cuman nih kalau misalnya yang pengaruh ya ketika kalau perubahan kurikulum gitu sih teman-teman. Oke, mungkin ini ada ralat sedikit nih. Jadi teknik elektro itu Mbak itu berdirinya barengan sama teknik kimia dan juga teknik perkapalan. Dari sejarahnya kan udah panjang nih. Terus keunggulannya juga udah banyak. Tapi butuh ini Mbak, butuh keunikan lagi nih. Apa sih mungkin entah itu dari anak-anak FTIC, lifestyle-nya mereka, kebiasaan mereka di kampus itu gimana sih Mbak? Sebenarnya kalau in general beda-beda. Karena cuman paling terkenal memang FTIC sarangnya Wibu ya. Iya, sarangnya Wibu itu ya. Maksudnya sebenarnya itu nggak cuman spesifik tadi di informatika, cuman tapi kayak hampir in general kita pasti itu kayak dibilang sarangnya wibu gitu. Cuman kalau misalnya kayak lifestyle itu balik lagi kayak ke person ya kalau menurutku karena ketika beda circle kita pasti beda lagi lifestyle-nya gitu. Benar. Kalau Mbak sendiri wibu apa bukan nih? Maaf bukan. Tapi pernah nonton anime gitu nggak Mbak? Iya kan pasti kita pernah lihat di Global TV gak sih? Oh iya ada yang di biasa-biasa di TV itu ya. Kayak One Piece. Doraemon. Naruto. Doraemon. Nah terus ngomongin soal keunikan mahasiswa. Mahasiswa tuh kalau di FTIC tuh suka nongkrong di mana sih Mbak? Kalau nongkrong. Ada spot terfavorit gak nih? Mungkin karena kita memang berdirinya itu dari dua fakultas yang berbeda. Kalau aku sendiri kan karena dari elektro, aku taunya kalau misalnya dari anak-anak FTE paling biasanya kumpulnya di Elbut. Apa tuh Mbak Elbut? Elbut itu kayak panggung gitu di dekat parkiran di elektro gitu. Di elektro berarti jadi kayak biasanya kumpulnya ya di situ. Jadi kayak kumpul entah maba, terus kumpul kalau mau supporteran. Jadi kalian tuh biasanya mahasiswa FTIC itu biasa kumpulnya sebelum supporteran itu di Elbut itu sih. Oh iya, dekatnya parkiran elektro itu gak sih? Iya, yang di parkiran mobil. Ya, pernah. Soalnya aku sendiri juga pernah waktu mau supporteran Disnatalis kayak gitu-gitu ya Mbak. Disnatalis, terus ada kalau dari acara BEM sendiri ada Electics turnamen, kan kita kumpulnya di situ gitu. Nah kalau boleh nge-mention nih Mbak, ada yang namanya Electics Cup ya gak sih? Turnamen. Electics turnamen itu ada apa aja sih cabang lombanya? Nah itu ada e-sport, ada basket, ada futsal, sama ada badminton. Ada badminton, berarti sering supporteran nih ya. Pasti kayak maba-maba sih. Suka banget ya berarti supporteran. Maba-maba sih. Soalnya euforianya kan dapat banget ya. Kalau maba-maba tua ini kan udah encok semua nih. Udah gak kuat kayaknya. Punggungnya udah berat banget. Apalagi sekarang yang tahun gue itu kayak offline gitu kan Mbak. Setelah beberapa tahun online karena pandemi gitu. Jadi kayak masih kemarin tuh kebetulan aku maba cup. Itu juga ikut supporterannya teknik informatika. Nah tapi di teknik informatika itu karena yang maju di semifinal dari Electics itu cuman informatika, itu kayak satu Electics tuh BTW teman-teman itu nama kerennya FTIC. Itu jadi kita kayak saling nge-support, saling bantu supporteran satu fakultas gitu sih Mbak. Berarti tadi yang dukung itu bukan cuman informatika aja tapi satu fakultas malah. Nah, itu bagian dari ini sih mungkin yang ngurusin dari kalau dari BEM-nya itu dari Dagri-nya. Oh iya. Dari Dagri. Berarti mungkin Dagra ini berusaha gimana caranya biar bonding. Gak cuma antar departemen. Bener sih antar departemen satu fakultas tuh makin kuat gitu kan.
ada lagi nggak sih Mbak acara-acara di FTEIC yang lagi atau mungkin akan terlaksana nih sebentar lagi? Nah, mungkin kalau acara ke depan ini bakalan ada Elvis, itu kerjasama sama IEEE teman-teman. Nah, IEEE ini tuh apa sih? Itu mungkin aku takut salah ngomong ya, aku baca. Jadi IEEE itu International Institute of Electrical and Electronics Engineering. Jadi itu sebuah lembaga internasional yang kerjasama dengan BEM fakultas kita buat ngadain Elvis, itu kayak electric visit gitu. Electric visit. Nah terus itu tadi kan udah banyak banget nih ya kesamaan, terutama yang waktu supporteran itu kayak satu FTEIC itu saling dukung satu sama lain kan Mbak. Nah ada gak sih kayak matkul yang kayak hampir semua departemen itu dapet gitu Mbak di awal-awal mungkin? Mungkin yang aku tahu ya biasanya dasar pemrograman karena kita Dasar bisa pemrograman. Cuman dasar pemrograman apa bahasa yang digunakan itu kayaknya berbeda deh setiap departemen mungkin ya. Karena aku juga kalau misalnya di elektro tuh pakainya C++. Nah, tapi kalau yang lain kan beda-beda. Informatika itu pakai bahasa C sih Mbak. Ya sama. Sorry aku nggak connect. Oke. Beda. Ranahnya jauh banget. Itu tapi fun fact buat teman-teman SMA yang lain itu kayak masih banyak banget. Ini kan misal pemrogramannya itu ya Mbak. Itu banyak banget bahasa yang bisa diekspor kayak Java, C++, Python gitu-gitu ya sih Mbak. Tergantung apa yang digunakan. Biasanya kan kalau lebih gampang memang lebih gampang Python. Maksudnya mengaksesnya, mempelajarinya itu lebih gampang. Gitu. Dan juga teman-teman SMA itu jangan takut gak sih Mbak buat nyoba ngoding gitu. Nah, mungkin agak mulai personal nih, nanyain ke Mbaknya, kalau Mbak sendiri sampai saat ini nih, Mbak udah semester 5. Semester 5. Sejauh ini kuliah di salah satu departemen FTIC itu gimana sih Mbak rasanya? Iya. Menyenangkan. Kalau dari saya sendiri itu ya kalau dibilang menyenangkan. Karena vibes-nya kan udah beda banget gitu loh. Kalau misalnya dari elektro sama dibanding waktu SMA. Waktu SMA kan kebetulan aku dari sekolah Islam yang dimana kita tuh kelas cewek-cewek semua. Oh homogen ya kelasnya? Iya kelasnya cewek aja, yang cowok dipisah gitu kan. Nah terus masuk ke elektro yang isinya perbandingannya gede banget. Kayak 1:4 cewek sama cowoknya. Mayoritas cowoknya. Jadi sebenarnya dibilang seru-seru karena akhirnya kayak bisa tahu gitu loh. Kayak kegiatannya lebih apa ya, kalau cewek kan kayak kadang kita lebih pemalu, lebih nggak gitu, kalem. Nah, kalau misalnya elektro gitu, itu kan lebih kayak wah kalau supporteran bener-bener kayak ayo. Dan itu gitu. Solid gitu nggak sih? Iya. Aku relate sih sama Mbaknya karena dulu aku SMA-nya boarding school Mbak. Boarding school cowok-cowok semua. Begitu masuk, kan aku masuknya kebetulan aku jurusan arsitektur nih. Nah cuman kan ITS arsitekturnya masuk teknik ya. Masuk FTSPK. Nah begitu masuk perbandingannya tuh banyak ceweknya, banyak banget. Wah, kebalikannya berarti ya. Kok aneh. Gak aneh sih, cuma kayak kaget aja gitu. Kita penyesuaian ulang kali. Agak kagok lah istilahnya. Harus bisa beradaptasi sih Mbak. Apalagi lingkungan kampus dengan sekolah waktu SMA kan beda kan Mbak? Iya, apa mungkin kalau teman maksudnya kayak AirPods yang di rumah ini pasti kayak kadang ngiranya bakalan kuliah tuh bakal sama kayak SMA. Enggak, karena orang-orangnya kita nggak tahu dari latar belakang yang berbeda. Dan pasti berbedanya tuh berbeda banget. Bukan berbeda di sini dalam arti yang buruk ya atau negatif. Tapi berbeda di sini itu kayak kita mempelajari orang-orang baru dan kita jadi kenal karakteristik orang seperti ini tuh gimana sih. Seru sebenarnya jadinya kayak kita kenal banyak orang, jadi kita tahu gimana untuk ngadepin orang baru nanti ketika masuk dunia kerja sih. Karena semua orang punya keunikan masing-masing dan juga asal daerahnya kan juga banyak yang mahasiswa rantau gitu-gitu gitu sih. Kayak seru ya, menurutku seru karena beda-beda, bahkan kayak ada yang mungkin dari ujung Papua, ya kan, luas sih Mbak. Yang sebelumnya kita kalau kita SMA atau sekolah kan dari sekolah yang sama atau dari daerah yang sama gitu. Nah terus tadi Mbak Nadira ini kan udah nyinggung terkait
pekerjaan, ruang Nah. kerja. Nah, mungkin bisa di-spill dong Mbak, prospek kerja kalau nanti lulus dari departemen-departemen yang ada di FTIC. Ya, kalau yang aku tahu nih banyaknya tuh pasti ngarahnya tuh ke programmer. Terus habis itu ada data analis. Terus habis itu sistem analis. Sama mungkin ya kalau misalnya dari elektro ya pasti kita berhubungan dengan listrik-listrik itu ya. Masuknya ke PLN gitu. Jadi kayak semacam perusahaan BUMN gitu teman-teman. Jadi kayak banyak juga kok dari lulusan kita yang kerjanya di perusahaan BUMN. Terus habis itu juga kayak di perusahaan kayak multinational corporation gitu. Okay. Dan itu cakupannya luas banget ya Mbak. Dan dari ITS-nya pun kan kita kayak sangat diwadain yaitu MBKM Merdeka Kampus Belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Benar. Itu mungkin kalau AirPods di rumah juga nggak kurang tahu nih MBKM apa, mungkin nanti ketika kuliah, pengenalan kuliah pasti nanti bakal ada, ketika masuk ITS pasti bakalan dijelasin tentang MBKM itu sendiri. Nah karena kita masuk di MBKM ITS, nah itu kita tuh banyak kayak magang-magang yang memperkenalkan kita juga ke dunia kerja. Oke. Nah salah satunya juga memperkenalkannya kalau dari Fakultas FTIC itu tadi kita ada company visit and benchmarking. Nah gitu sih, jadi ada kayak nanti kedepannya bakal ada kayak perusahaan startup sama yang industri. Jadi benar-benar memberikan sisi dua sudut pandang yang berbeda. Iya. Karena penting banget kan buat mahasiswa itu untuk mengenal lingkungan kerja biar nanti nggak kaget. Nanti kalau tiba-tiba udah lulus masuk kerja mau lanjut kaget. kemana gitu kan. Selain nggak kaget juga jadi motivasi kan. Jadi kan kita tahu kalau kerja di sini ternyata menyenangkan ya kayak gini. Terus kayaknya aku mau deh di perusahaan ini gitu kan. Itu jadinya kayak lebih ada semangat buat belajar. Terus juga kita lebih tekun ya. Kadang kan kalau misalnya kita kuliah kita kayak ya udah santai-santai aja, mungkin kayak dijalanin aja. Tapi kalau misalnya kita punya target atau goals kan kita lebih kayak memacu kita buat belajar gitu sih. Bisa jadi dorongan Mbak ya biar makin semangat dan termotivasi buat kuliah. Nah mungkin nih dari Mbak Nadira sendiri ada motivasi khusus nih buat teman-teman AirPods di rumah yang mau masuk ke FTIC. Mungkin kalau motivasi khususnya dorongannya apa ya? Kalau ini sih perlu teman-teman tahu kalau misalnya mayoritas jurusan atau departemen yang ada di FTIC ini itu semuanya udah akreditasinya hampir A semua. Terus habis itu udah beberapa prodi dari kita ini udah akreditasi dari Jerman. Jadi kita udah diakuin dari aku izin buka HP lagi biar nggak ada salah omong ya. Itu kita udah ada ASIN dari Jerman itu bisa dibilang A certificate. Bentar. Oke Mbak, boleh dibuka dulu. Ada accredited degree program. Jadi itu anunya dari ASIN. Terus juga dari dekanat sendiri atau dari ITS itu ngasih fasilitas untuk fakultas FTIC ini itu ada artificial intelligence superkomputer, komputer tercepat di dunia saat ini menggunakan NVIDIA DGX A100 AI superkomputer gitu teman-teman. Jadi AI-nya keren banget sih. Mungkin tuh bisa jadi motivasi masuk ke FTIC gitu. Ya karena itu tadi kecerdasan buatannya itu ya Mbak, itu udah kayak maju banget gak sih? Dan fasilitas yang disediakan di FTIC juga ternyata udah lengkap banget. Terus ini jangan lupa di ITS sendiri tuh banyak ngewadahi buat mahasiswa FTIC buat berkembang selain di lingkup departemen. Jadi kita ada tim robot, tim mobil. Jadi kayak itu tempat buat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatin waktu kelas. Nah itu bisa diimplementasiin dalam tim. Kalau nggak gitu kita juga habis menang gemastik itu. Nah apa tuh gemastik? Apa tuh Mbak? Jadi gemastik ini tuh kayak ajang buat kayak karya ilmiah dari mahasiswa gitu. Nah itu dilombakan ya Mbak. Dilombakan. Nah itu di situ tuh mahasiswa itu bebas untuk berkarya dari ilmu yang didapatkan untuk diimplementasikan ke masyarakat gitu teman-teman. Nah itu biasanya kayak bisa ngasilin produk gitu-gitu. Dan juga dari UKM robotik itu tadi masih
cakupannya tuh luas banget ya, gak sih Mbak? Kita ada tim robot yang kayak Abu Robocon, terus ada yang kayak buat pesawat, terus habis itu ada juga buat kapal. Jadi nggak cuma seru ya? Iya, seru banget malah. Jadi kayak FTIC tuh banyak, maksudnya kayak mahasiswa-mahasiswa dari FTIC tuh nggak hanya di departemen aja gitu loh, banyaknya itu juga tersebar di beberapa tim yang ada di ITS dan bahkan juga mungkin ikut kayak misalnya itu tadi Gemastik, terus habis itu karya ilmiah mahasiswa gitu-gitu sih. Aku lihat temanku kayak banyak juga yang juara kayak nggak ada habisnya gitu loh dari mahasiswa menang terus ya Mbak? Iya, kayak maksudnya segudang prestasi gitu gitu sih. Oke. Terus ini pasti kalian karena zaman-zaman ini habis corona pasti pada denger Raisa itu loh. Robotnya. Oh iya robotnya. Pernah dengar ya. Itu dari UKM robotik ya Mbak. Itu membantu kayak tenaga medis buat identifikasi pasien-pasien yang mungkin sakit kayak gitu. Sakit. Karena itu kerjasama dari FTIC juga gitu sih teman-teman. Itu sih Mbak kalau dari aku pernah dengernya itu karena aku ikut UKM robotiknya gitu. Kalau dari Mbak Nadira sendiri bisa gak sih anak-anak yang bukan dari UKM robotik itu join ke tim-tim robotik yang ada di ITS? Kalau itu kembali lagi ke ininya ya, ke kebijakan dari setiap tim. Jadi nanti ketika kalian masuk ke ITS itu bakalan dijelasin kok persyaratannya apa aja. Nah, tapi kalau misalnya untuk masuk ke tim mobil atau yang aku paling tahu tim mobil ya gitu. Itu nggak diperlukan listrik ya Mbak, itu ada bisa mobil listrik, tapi mobil yang combustion pun pembakaran itu kayak sapu angin pun ataupun nogo geni itu nggak mengharuskan kalian kayak dari jurusan mesin gitu spesifik. Kalau nggak gitu apa gitu enggak, pasti kayak butuh juga elektroniknya kan di dalam mobil kan juga pasti ada kayak fuse, ada gitu-gitunya kan, terus ada programnya juga gitu sih. Berarti peluangnya terbuka lebar ya buat teman-teman AirPods di rumah yang minat di bidang-bidang tersebut. Dan juga buat mahasiswa-mahasiswi ITS. Nah, tapi sayang banget nih Mbak, ternyata kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Padahal Mbak Nadira nih sharingnya seru loh. Seru banget loh. Banyak banget yang diceritain dari tadi. Iya. Nah, jadi itu buat teman-teman AirPods di rumah, itu tadi penjelasan dari Mbak Nadira terkait FTIC. Semoga kalian makin termotivasi nih buat nanti siap-siap masuk ke FTIC. Nah, Fakultas Elektroinformatika Cerdas. Iya. Nah, dari sini kita mau terima kasih buat Mbak Nadira karena udah meluangkan waktunya, dan buat teman-teman AirPods di rumah, kami pamit undur diri. Aku Bowo dan aku Aurel. Nantikan kami di episode berikutnya. Nah, kita mau jargon dulu nih Mbak. Sebelum closing jargon nih. Lihat ke sana Mbak. Mbak masih ingat kan ininya? Iya. Aku dulu juga ilit. Oke. Mbak Yan dulu juga ilit ya Mbak. Keren. Oke. 1, 2, 3. Ini loh ITS, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini loh ITS. Dadah. Bye. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak.